Om Swastiastu, Chandra. Om Swastiastu, Pak Andi. Selamat siang, Bu Chandra. Selamat siang. Ya. Sebelumnya terima kasih dulu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang sebelum nantinya Bu Chandra akan melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, kan kita sudah sempat berjanji nih sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Dan saya nantinya akan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Chandra. Sebelum ke pelaksanaan pembelajaran itu, Bu Chandra, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan sedikit pada Bu Chandra terkait persiapan Bu Chandra dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, bisakah Ibu menjelaskan tujuan dari pembelajaran saat pelaksanaan pembelajaran nanti? Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, kebetulan nanti Tia akan mengajarkan tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian Pancasila. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu berperilaku menghargai keberagaman yang ada di lingkungannya sebagai bentuk sikap menghargai tantangan dan keuntungan hidup berkebinekaan, serta menguraikan keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman materi. Ya, berarti sebentar. Mata pelajaran Ibu Chandra akan difokuskan ke mata muatan PKN Pancasila ya. Iya, pendidikan dengan Pancasila. Tujuan berperilaku menghargai keberagaman yang ada di lingkungannya. Iya. Sebagai bentuk sikap menghargai tantangan dan keuntungan hidup kebinekaan. Iya. Dan juga menguraikan keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman. Itu Bu Chandra ya? Iya. Baik. Nah, untuk sekarang area pengembangan apa sih yang Ibu Chandra ingin capai dalam pembelajaran nanti? Mungkin kalau sekarang kan yang Tiang lihat bahwa di awal pembelajaran itu saya ingin mencoba yang namanya KSE. Mencoba pembelajaran KSE. Ya, tentang emosional siswa. Kemudian agar tahu bagaimana sih emosi anak-anak itu ketika akan belajar, perasaannya mereka, kemudian bagaimana bersosialisasi terhadap kegiatan yang lebih menyenangkan. Jadi ketika mengetahui perasaan anak-anak, kita bisa tahu kenapa dia kok dalam pelajaran itu tidak semangat. Mungkin ada sesuatu hal dari rumah yang memang membuat anak itu seperti itu di kelas. Ya, berarti di sini Ibu mencoba pembelajaran yang memiliki kompetensi sosial emosional. Iya. Agar nantinya mampu mungkin muridnya mengelola emosinya, begitu Bu ya. Dan Iya. tadi saya dengar bersosialisasi tujuannya agar pembelajaran lebih menyenangkan. Iya. Ya. Ibu Chandra sini ingin menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, kalau kita ketahui bersama, KSE ini ada 5 kompetensi Bu Chandra, Ya. yang mana kelima kompetensi ini bisa diambil salah satunya atau beberapa ataupun keseluruhan. Nah, di sini Bu Chandra kompetensi mana saja yang ingin Ibu terapkan? Rencananya sih kalau bisa yang ingin menerapkan kelimanya. Kelimanya. Ya, dimana tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Berarti dari KSE ini Ibu Chandra ingin menerapkan 5 kompetensinya sekaligus, yang mana dari kesadaran diri hingga pengambilan keputusan. Ya. Baik Bu Chandra. Kemudian dari area pengembangannya ini, dari area yang ingin dikembangkan oleh Ibu Chandra, selanjutnya strategi apa saja yang ingin Ibu Chandra terapkan di sini? Mungkin tentang kesadaran diri itu bisa bercerita tentang perasaan, kemudian manajemen dirinya bisa bernyanyi, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Kemudian belajar kelompok, pengambilan keputusan dan tanggung jawab, merefleksikan pembelajaran dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berarti di sini dari kesadaran diri Ibu ingin siswa itu bercerita tentang perasaannya. Berarti mereka mengungkapkan perasaannya seperti itu Bu Chandra.
Ya, jadi bagaimana dia belajar, kalau nggak semangat dia tuh bisa menyampaikan bagaimana sih perasaannya. Baik. Terus dari manajemen diri tadi Ibu menyampaikan bahwa siswa diajak untuk bernyanyi, Iya. seperti itu ya. Dari kesadaran sosial dan keterampilan berelasinya, siswa itu dalam kegiatan berkelompok dan pengambilan keputusan dan bertanggung jawabnya, siswa mampu merefleksikan pembelajaran yang mungkin nanti akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bu ya. Ya, baik Bu Chandra, terima kasih sebelumnya. Saya sudah mendapatkan tujuan, kemudian area pengembangan dan strategi yang akan Ibu gunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti. Berarti bisa saya ulangi ya Bu ya, untuk membuat kesepakatan. Ibu Chandra dalam pelaksanaan pembelajaran akan mengambil muatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya. Kemudian tujuannya berperilaku menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sebagai bentuk sikap menghargai tantangan dan keuntungan hidup kebinekaan, Iya. serta menguraikan keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman. Ya, Bu. Betul. Terus area pengembangan yang Bu Chandra ingin ambil adalah penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, di mana Bu Chandra ingin mencoba menerapkan kelima kompetensi sosial emosional itu, mulai dari kesadaran diri sampai pengambilan keputusan. Iya. Nah, kemudian strateginya ada bercerita, bernyanyi, belajar kelompok, berefleksi. Seperti itu Bu Chandra ya? Iya. Ya. Kita sepakati ini Bu Chandra? Iya. Iya. Sepakat. Nanti kita bisa sepakati nih Bu Chandra ya. Baik, terima kasih Bu Iya. Chandra. Kita akan bertemu kembali di pelaksanaan pembelajaran. Semoga apa yang Bu Chandra sudah rencanakan, yang Bu Chandra hendak capai, itu mampu tercapai. Iya. Semoga lancar semuanya, sukses. Iya, Itu semoga. semuanya. Terima kasih Bu Chandra. Ya, terima kasih Ya, Pandi, Om sama-sama. Santi, Om Santi. Santi, Om. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Hari ini kita berjumpa
Sudah siap belajar? Nah, untuk karena sekarang kita pelajarannya pendidikan Pancasila. Nah, untuk menambah jiwa nasionalisme kalian, kita bernyanyi dulu satu buah lagu wajib yang ada kaitannya nanti dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tahu lagu dari Sabang sampai Merauke tak? Kita bernyanyi bersama ya? Oke, karena ini lagu nasional, silakan anak-anak berdiri. Ada yang mau sukarela memimpin di depan? Yo, angkat tangannya. Ada yang mau? Ulin, ayo. Dah. Udah siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu.
semua aktivitas kalian. Dan sekarang silakan duduk yang rapi, tangan di atas meja, tangan rapi. Dan posisikan badan anak-anak yang nyaman, duduknya yang rileks. Dan tangan boleh di atas meja, di atas paha juga silakan. Yang membuat anak-anak nyaman posisinya. Dan duduknya yang rapi dan
Pulau Bali. Oke. Sekarang guru tanya, yang mana saja di sini di peta ini termasuk wilayah Indonesia? Evelyn? Yang mana saja negara Indonesia? Dari mana ke mana? Iya, dari ujung sini, dari Sabang sampai Merauke. Ini namanya Sabang. Di Sabang sampai Merauke. Oke. Sudah? Kalau ini apa ini? Negara Indonesia? Nah, ini negara yang lain yang termasuk ke dalam ASEAN. Di bagian Indonesia yang ini saja. Yang letaknya di mana? Indonesia itu dekat garis apa ya? Ya, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Nah, sebentar kalian akan membentuk kelompok ya sesuai dengan apa yang sudah kita bagi sebelumnya. Jadi nanti setelah guru minta untuk membentuk kelompok, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum itu dilihat di bukunya halaman 22. Di sana ada pulau apa yang pertama? Sumatera. Ada yang bisa menunjukkan di peta itu mana pulau Sumatera? Weli? Mana pulau Sumatera? Iya, ini pulau Sumatera. Dari mana saja pulau Sumateranya? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Wendy. Sesuai nggak bentuknya sama yang di buku? Ini namanya Pulau Sumatera. Kalau Pulau Bali tadi sudah. Pulau Jawa. Ada yang bisa? Yang lain masa ini aja yang angkat tangan. Niro? Mana Pulau Jawa? Siapa yang berasal dari Pulau Jawa? Mana? Iya, dari mana? Iya. Siapa yang dari Pulau Jawa? Oh, banyak ya yang dari Pulau Jawa. Nah, selanjutnya Pulau Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara, yang mana Nusa Tenggara? Lain Weli kan sudah tadi. Ayo. Ya, Evelyn. Nusa Tenggara. Ya, yang itu. Oke, ya. Bagian sini adalah Nusa Tenggara. Kemudian ada pulau apa lagi? Papua. Siapa yang bisa menunjukkan Papua? Aditya. Berapa kali? Nah, Papua. Iya, itu namanya Papua. Bagian mana aja Papua? Iya. Ini ke sini adalah Papua. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Ya. Pulau Sulawesi.
Iya, Pulau Kalimantan. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah? Paham tentang letak-letak pulau? Sekarang, silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Ayo. Yang bergerak adalah kaki dan tangan. Mulutnya diam. Nah, ini kita sini. Sudah? Ini kenapa ini? Hah? Ini kayaknya yang salah. Ini di bawah sana. Sudah? Oke. Nah, silakan anak-anak nanti membuat nama kelompok dari nama-nama pulau yang ada di buku. Nah, boleh sama ya? Sudah?
NDI 199.
Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, ya syukurlah. Hari ini saya datang ke sini untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kelima. Berarti sudah lagi sedikit Pak Andi akan menjadi seorang guru penggerak. Nah, hari ini juga kegiatannya adalah saya akan melihat bagaimana praktek coaching yang Pak Andi akan lakukan kepada Ibu Chandra ya, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Chandra sudah dilakukan, sudah diobservasi juga. Nah, sekarang pasca observasi. Nah, untuk tidak lagi mengambil waktu, silakan Pak Andi untuk melakukan praktek coachingnya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Ya, selamat pagi Bu Chandra. Ya, selamat pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik. Baik ya. Ya, sekarang kita di sini akan berbincang-bincang kembali. Sebelumnya kan kita sudah sempat berbincang-bincang juga pada saat percakapan praobservasi kita sebelumnya, atau sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian Bu Chandra juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu Chandra rancang ya. Nah, di sini kita bertemu lagi dan kiranya apa yang mungkin bisa kita bicarakan, atau mungkin kita bisa, atau mungkin yang ingin Bu Chandra sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya sebelumnya Pak Andi. Mungkin untuk pertemuan hari ini dia hanya sekedar ingin meminta bimbingan dan juga saran tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Itu sih untuk hari ini. Jadi kalau saya tangkap berarti kita bicara tentang refleksi Bu Chandra ya. Ya. Refleksi tentunya terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Chandra laksanakan, di mana tujuannya di sini kan Ibu Chandra ingin seperti yang Ibu Chandra sempat sampaikan adalah mengharapkan kedepannya pembelajaran semakin baik, seperti Bu Chandra ya. Ya. Nah, Bu Chandra melihat
pembelajaran kemarin, Ibu Chandra kan sudah melakukan. Nah, apa menurut Bu Chandra nih, apa yang sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran yang Bu Chandra sudah laksanakan? Baik, untuk yang sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran kemarin itu, ada siswa sudah mampu menyampaikan bagaimana sih perasaan mereka di awal saat akan belajar itu, kemudian sudah bisa bekerja sama dalam kelompok, dan juga sudah bisa atau mampu menyampaikan hasil pekerjaan kelompok mereka di depan kelas dalam bentuk presentasi. Baik, jadi intinya anak-anak sudah mulai bisa fokus gitu Bu Chandra ya, sudah mulai terfokus. Tadi juga saya dengar sudah mulai proses pembelajaran dengan berkelompok sehingga mereka bisa berkolaborasi satu sama lain. Terus tadi menyampaikan perasaan seperti itu Bu Chandra. Iya. Nah, Bu Chandra, melihat pembelajaran kemarin yang sudah Bu Chandra lakukan atau laksanakan, menurut Bu Chandra kan tadi juga mengenai perasaan, menyampaikan perasaan. Nah, di sini kan rancangan Bu Chandra juga kalau tidak salah saya lihat ada unsur KSI-nya ya, kompetensi sosial emosional. Nah, di mana saya lihat muridnya juga diajak untuk menyampaikan perasaannya seperti bernyanyi, tepuk-tepuk, bahkan kegiatan berkelompok. Itu sudah Bu Chandra dapat laksanakan dengan baik ya. Kalau sekarang nih Bu Chandra, apa yang Bu Chandra perlu tingkatkan dari pembelajaran yang kemarin sudah Bu Chandra laksanakan? Mungkin dari segi situasinya mungkin, atau muridnya, atau apa yang tentunya perlu ditingkatkan? Mungkin kalau dari yang saya rasakan sendiri dari pembelajaran yang sudah lewat itu, sepertinya membuat siswa lebih fokus itu masih belum tiang terapkan sepenuhnya. Kemudian bagaimana tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa. Waktu ini memang sudah diterapkan tapi rasanya seperti belum maksimal gitu. Kemudian karena dia siswa kurang fokus, itu membuat mereka fokus itu cukup susah menurut yang, dan mungkin pembelajaran kemarin itu ingin sekali untuk kedepannya yang tambahkan beberapa media-media lagi. Berarti kan ya Ibu Chandra ingin tingkatkan itu tentang fokus siswa, karena Ibu Chandra sampaikan memang sulit, tapi yakinilah Bu Chandra jika itu dilakukan secara terus-menerus, dibiasakan terhadap siswa, nanti berangsur-angsur pelan-pelan siswa itu akan terbiasa dengan proses ini. Ya, luar biasa sekali Bu Chandra. Tadi juga saya dengar juga yang ingin ditingkatkan selain fokus siswa juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi juga Bu Chandra mungkin bisa Ibu Chandra berikan contoh mungkin, atau Ibu Chandra bisa ceritakan apa sih yang tadi Ibu Chandra sampaikan, kurangnya fokus siswa itu seperti apa sih yang masih terlihat? Mungkin kalau untuk fokus siswa itu kurang terlihat itu ketika semisal yang memberikan arahan tentang bagaimana cara mengerjakan tugas, kemudian tentang materinya bagaimana. Ketika ditanya apakah sudah mengerti gitu, jadi anak-anak jawabnya mengerti Bu Guru, tapi ketika dalam proses mengerjakan malah bertanya lagi, padahal kan di awal sebelum tugas itu dikerjakan sudah disampaikan tahapannya bagaimana, tapi saat prosesnya berlangsung malah bertanya lagi yang sudah Tiang jelaskan gitu. Terkadang bisa juga anak-anak itu terlalu antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sampai ketika saya himbau waktunya itu sudah mau habis, itu mereka malah masih asik aja mengerjakan gitu, terlalu fokus kayaknya mengerjakan, dan padahal waktunya sudah habis, sudah diberikan
peringatan masih terus melanjutkan padahal waktunya sudah habis gitu sih. Berarti respon siswa sebenarnya menyampaikan sudah Iya. paham, tapi ternyata masih belum. Iya. Ya, jadi tadi juga Bu Chandra ceritakan muridnya di sana kurang fokus, terlihat dari Bu Chandra menyampaikan hal-hal tertentu atau proses hal-hal pembelajaran yang harus berulang-ulang gitu ya. Sehingga bisakah Bu Chandra sekarang mengamati apa sih yang mempengaruhi murid itu bisa kurang fokus? Kalau dilihat mempengaruhi mungkin kadang siswa itu tergantung materi ya. Ketika rasanya di awal mereka sudah merasa aduh sepertinya materinya susah, jadi rasanya sudah takut duluan, jadinya kan fokusnya sudah terpencar menjadi ke rasa takut yang rasanya duh gimana ya nanti bisa nggak ya mengerjakan. Jadi ketika ditanya karena rasa takut ketika nggak bisa menjawab nanti malah dapat nilai yang jelek, jadi ketika ditanya bagaimana sudah mengerti gitu, ya sudah Bu Guru gitu, tapi dalam perjalanannya malah seperti yang tadi yang sampaikan, dia anak-anak bertanya kembali gitu. Kadang juga terlalu asik dengan temannya, jadi membuat mereka rasanya kurang fokus dalam menyimak materi atau beberapa rangkaian pesan yang Tiang sampaikan. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan Bu Chandra itu seperti itu ya. Iya. Jadi mereka sudah merasa takut duluan terhadap materi yang mungkin akan didapatkan. Sehingga secara tidak langsung tingkat kefokusan mereka langsung terpecah. Iya. Ya. Nah, kadang apa sih yang apa sih yang Bu Chandra lakukan melihat situasi yang seperti itu? Nah, terkadang kan sebelum Tiang pun mengajar kan melihat materi, oh sepertinya memang materi ini mungkin rasanya agak susah, mungkin siswa bisa merasa tegang kan begitu. Jadi kadang di awal Tiang ajak siswa dulu untuk bernyanyi yang mungkin ada kaitannya dengan materi, atau bisa juga membuat lagu dari materi tersebut tapi dikutip dari lirik yang sudah ada, hanya diganti liriknya saja dengan menggunakan materi agar anak-anak mempermudah mengingat. Begitu juga ketika terlihat siswa itu sudah merasa jenuh, Tiang ajak untuk melakukan ice breaking, mungkin dalam bentuk tepuk atau bernyanyi yang juga melibatkan fisik mereka agar tidak jenuh, tetap duduk diam di meja saat belajar. Ya, berarti untuk mengembalikan fokusnya itu tadi Bu Chandra sudah melakukan hal-hal yang cukup luar biasa sebenarnya ya. Dari memberikan ice breaking, habis itu mengajak siswa itu bernyanyi yang secara tidak langsung itu akan mengembalikan fokus siswa, sehingga pada saat fokus siswa itu sudah kembali maka pembelajaran Bu Chandra bisa lanjutkan kembali. Ya, ada lagi mungkin Bu Chandra? Mungkin bisa ditambahkan kan seperti yang tadi tuh medianya agar lebih menarik lagi. Jadi karena media yang dilihat menarik, jadi fokus siswa itu seperti apa ya, kayak kita melihat sesuatu yang menarik jadi ke depan terus gitu, jadi lebih menarik minat siswa untuk belajar. Berarti itu menjadi sebuah tindak lanjut Bu Chandra ke depannya ya, untuk membuat pembelajaran itu lebih baik lagi. Ya, sudah bagus sekali Bu Chandra. Bu Chandra sudah bisa menyampaikan pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik, kemudian apa yang perlu ditingkatkan. Nah, sebenarnya ini juga sudah nyambung ya Bu Chandra dengan apa yang Bu Chandra sudah terapkan, di mana Bu Chandra kan menerapkan KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi untuk fokus itu kan termasuk juga dalam KSE itu sendiri, memberikan mindfulness itu. Terus jadi Bu Chandra sudah menyampaikan solusi-solusi yang untuk tindak lanjut Bu Chandra ke depannya. Nanti kalau misalnya muridnya kehilangan kesadaran penuhnya atau kurang fokus,
di tengah-tengah pembelajaran Bu Chandra akan melaksanakan kegiatan seperti tadi ice breaking kah, bernyanyi, habis itu tepuk-tepuk sehingga fokus mereka kembali. Luar biasa Bu Chandra, untuk refleksi pembelajaran Bu Chandra sudah baik. Sekarang kalau kita nih berbicara tentang pengembangan diri Bu Chandra, untuk kedepannya apa sih, ada tidak rancangan atau rencana pengembangan diri Bu Chandra terkait proses pembelajaran? Mungkin kalau dari Tiang sendiri, ya seperti yang kita tahu sekarang kan pembelajaran itu serba berkaitan dengan IT ya. Jadi sekarang sudah banyak games atau permainan yang bisa dikaitkan dengan materi yang kita ajarkan. Mungkin saya ingin menerapkan itu ke depannya. Seperti sekarang kan banyak kita bisa pakai quizzes seperti itu. Kemudian games-games lain yang mengajak siswa untuk berperan aktif di dalamnya. Selain itu juga seperti yang tadi saya bilang, bisa menarik minat siswa dalam belajar. Itu sih. Berarti sudah terpikirkan ya rancangan pengembangan diri Bu Chandra ke depannya sehingga berdampak baik bagi siswa itu sendiri. Nah, mungkin Bu Chandra bisa ceritakan sedikit sebelumnya proses pembelajaran di kelas itu seperti apa sih? Kalau sebelumnya itu hanya terpaku siswa itu seperti Tiang itu hanya menjelaskan, kemudian anak-anak mencatat seperti biasa, kemudian latihan soal. Jadi yang membuat anak itu menjadi bosan, cepat bosan dalam belajar karena hanya istilahnya hanya satu arah gitu, hanya dari Tiang saja yang menjelaskan materi, anak-anak yang menangkap. Kemudian penggunaan medianya juga kurang dulu gitu. Hanya Tiang ingin kedepannya itu agar lebih kreatif lagi dalam mengembangkan media juga yang berkaitan dengan karakteristik anak itu sendiri. Ya, berarti kemarin sebelumnya lebih banyak ke yang berpusat pada guru gitu ya jadinya. Menjelaskan, menjawab, dan tadi saya juga dengar Ibu Chandra sudah memang menerapkan media pembelajaran, namun mungkin masih belum intens gitu ya. Jadi ini yang menjadi area pengembangan Bu Chandra untuk lebih meningkatkan dan lebih intens lagi dalam penggunaan media pembelajaran di setiap proses pembelajarannya. Nah, tadi kan Bu Chandra sampaikan area pengembangan Bu Chandra itu adalah adalah lebih mengembangkan penggunaan media pembelajaran. Apa harapan yang ingin Bu Chandra dapatkan dari penggunaan media ini? Mungkin yang Tiang harapkan yaitu jadi siswa itu lebih fokus dalam belajar, kemudian tidak hanya guru saja yang aktif dalam menyampaikan materi, tetapi anak-anak pun juga ikut aktif berperan di dalam menjawab seperti itu. Mungkin kemudian diterapkan berbagai media itu agar anak-anak bisa lebih tertarik dalam belajar, tidak hanya terpaku pada buku saja sebagai sumber belajar, tapi juga bisa dari beberapa games dan kuis yang diberikan dari Tiang sendiri. Ya, dari cerita Bu Chandra berarti Bu Chandra ini mengembangkan tidak hanya media yang diberikan kepada siswa dalam bentuk gambar ataupun video, tapi juga dalam bentuk games, kuis. Ya, karena kita sadari bersama di perkembangan zaman sekarang, yang mana bisa dibilang anak-anak sekarang kan masuk ke zaman generasi Z ya, yang mana dia akan susah mengadaptasi pola kita, tapi kita harus berusaha untuk mengikuti pola mereka sehingga proses pembelajaran itu bisa menyatu dengan siswa, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita harapkan dari siswa itu bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali Bu Chandra. Tadi sudah harapannya, terus apa yang sekarang apa yang dapat Ibu terapkan
Misalnya kegiatan selain kegiatan media-media dan kuis tadi, adakah lagi yang ingin Ibu rencanakan untuk meningkatkan pengembangan diri Ibu untuk bisa memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran? Mungkin kalau sekarang nih kan lagi dibicarakan sekali pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau lihat yang sendiri pun masih perlu belajar tentang bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi itu, karena kan menentukan karakteristik anak itu kan cukup tidak mudah. Jadi kadang sekarang karakteristiknya misalnya audiovisual, mungkin nanti setelah beberapa minggu lagi bisa berubah lagi ke misalnya kinestetik. Jadi itu yang masih cukup ingin saya pelajari, bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa mencakup karakteristik anak-anak. Betul Bu Chandra, karena anak-anak itu sekarang masih fase mencari jati dirinya. Kadang dia sekarang tertarik dengan hal-hal yang sifatnya video, kadang nanti dia tertarik dengan sifatnya terjun langsung mempraktekkan. Jadi kita lah harus mampu berada di dalamnya untuk bisa memfasilitasi. Ya, nah tadi harapan sudah, area pengembangan diri yang ingin Bu Chandra ingin tingkatkan sudah. Sekarang saya ingin berbicara mengenai ukuran keberhasilan Ibu Chandra. Ukuran keberhasilan yang bagaimana yang ingin Bu Chandra capai? Mungkin ukuran keberhasilan dari siswa ini apa dari siswanya, dari Bu Chandra sendiri. Oke. Kalau dari siswa mungkin yang paling terlihat kan mungkin nilai. Tetapi selama prosesnya itu kan melihat siswa itu aktif menjawab, bertanya ketika sistem kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Tiang rasa Tiang sebagai guru cukup berhasil menyampaikan materi yang juga menarik bagi siswa. Kemudian ketika diberikan evaluasi, siswa mendapatkan nilai yang cukup. Dan kalau sekarang kan memang tidak ada KKM, tapi nilainya cukuplah untuk bisa dikatakan bisa menerima dan menangkap materi yang jelaskan. Ya, berarti kan ukuran keberhasilan yang bisa Bu Chandra lihat atau gunakan tuh melihat dari bagaimana keaktifan siswa sebelum dan sesudah, habis itu hasil keberhasilan siswa baik itu dalam segi nilai ataupun pemahaman siswa itu ya Bu Chandra ya. Baik, nah untuk mencapai suatu keberhasilan tersebut Bu Chandra, apa saja sih dukungan yang Bu Chandra perlukan di sini? Mungkin kalau dukungan dari sekolah mungkin ya. Ya, dari manapun bukan semua gitu. Dukungan yang Bu Chandra perlukan untuk mendukung ketercapaian pengembangan diri Bu Chandra ini. Mungkin kalau dari sarana prasarana di sekolah mungkin sudah cukup ya, kan seperti memfasilitasi perumbuk dan jadi anak-anak yang memiliki karakteristik belajar yang audiovisual sudah ada media yang harus diberikan. Kemudian kalau dari teman-teman sudah banyak sekali yang saya mintakan pendapat tentang apa yang rasanya kurang Tiang mengerti dalam materi, dalam kegiatan pembelajaran. Teman-teman selalu mendukung dengan Tiang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya dalam memperbaiki pembelajaran yang Tiang terapkan di kelas. Ada lagi mungkin Bu Chandra? Mungkin dari segi media yang di sekolah mungkin kalau bisa ditambah lagi, karena kan sekarang Tiang lihat, Tiang rasakan sendiri ada beberapa media yang mungkin sudah rusak atau beberapa media yang belum ada yang untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Iya. Baik Bu Chandra, berarti kan tadi sudah dukungan sudah lumayan banyak Bu Chandra dapatkan, baik itu dari sarana prasarana yang sudah cukup memadai, apalagi di zaman
digitalisasi sekarang sudah ada Chromebook yang bisa memfasilitasi Bu Chandra dan siswa dalam proses pembelajaran. Terus tadi juga rekan sejawat yang tentunya sebagai sharing bersama untuk bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi dari apa yang akan kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga catatan Bu Chandra, mungkin perlunya beberapa media pembelajaran yang perlu ditambahkan dari sekolah sehingga lebih memaksimalkan lagi, ya tidak hanya Bu Chandra tapi rekan-rekan guru yang lain juga. Baik Bu Chandra, sudah luar biasa sekali. Jadi apa yang sudah Bu Chandra sampaikan tadi, dari mulai Bu Chandra bisa merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah Bu Chandra lakukan, habis itu apa yang perlu ditingkatkan dari proses Ibu Chandra dan area pengembangan apa saja yang Bu Chandra butuhkan untuk mengembangkan diri sehingga bisa memfasilitasi siswa. Saya rasa cukup Bu Chandra ya. Ada mungkin lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, sudah cukup. Sudah ya. Iya. Ya, nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Kita cari apa menjadi suatu permasalahan yang kita bisa diskusikan bersama. Tentunya tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan tentunya masalah yang kita hadapi pun yakinilah kita sendiri pun bisa menghadapi permasalahan tersebut, hanya membutuhkan suatu kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu bisa tumbuh dari mana? Tentunya dari dukungan pihak-pihak yang mungkin dianggap perlu mendukung Bu Chandra atau mendukung kita sebagai pendidik, sehingga kepercayaan diri itu muncul dan permasalahan-permasalahan kita hadapi bisa kita selesaikan sendiri tanpa harus berpikir apakah ini bisa selesai atau kok ribet sekali. Tentunya semua akan terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin ada hal-hal yang Bu Chandra ingin sharingkan lagi untuk rencana pembelajaran Bu Chandra ke depannya, atau mungkin sebelum Bu Chandra melakukan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya ada hal yang butuh dibicarakan, kita ngobrolkan lagi ya Bu Chandra ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Chandra. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Chandra. Ya, sama-sama. Bu.